Ada juga yang pro, ada yang juga melawan Israel, banyak sekali. Mereka kurang ngerti ceritanya bagaimana. Saya sudah katakan mulanya di Sheikh Jarrah, ini kesalahan mungkin Israel pertama karena rumah-rumah di Sheikh. Sebelum melanjutkan, kami beritahukan kepada Anda, konten ini berisi narasi atau informasi dari berbagai sumber yang sedang banyak diperbincangkan di media sosial yang bisa Anda perdebatkan. Reaksi Nusantara memberikan peluang untuk Anda mengkomentari sesuai tema video yang kami sajikan. Komentar Anda akan kami alokasikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan sekaligus untuk menguji validitas sesuai data dan fakta yang sebenarnya. Simak video ini sampai selesai sebelum Anda berkomentar supaya tidak gagal faham. Komentar Anda akan sangat bermanfaat dan efektif mengedukasi untuk membedakan antara berita hoaks dengan fakta yang sebenarnya. Bagikan link reaksi Nusantara ke media sosial lainnya supaya mereka juga bisa berbagi informasi bersama kita semua. Yang perlu diperhatikan, reaksi channel tidak melayani komentar Anda yang belum subscribe. Terima kasih dan salam damai untuk Indonesia bersama reaksi Nusantara. Kami memberi, dan Andalah yang menilai. Gas field sekitar 85 km, tapi sekarang Israel yang punya. Maksud saya begini, Israel sekarang punya monopoli gas di seluruh dunia. Ini akan membuat banyak orang benci Israel, cemburu sama Israel, dan banyak musuh besar. So, yang saya mau katakan, kalau perang Palestina dan Israel itu adalah mainan, 1 minggu selesai. Itu bukan perang, itu hanya masalah politik kecil di Yerusalem. Hari ini Israel fokus tentang sesuatu lebih besar. Musuh Israel yang besar sekali seperti Rusia, Turki, North Korea, dan China. Ini jangan lupa perang hari ini bukan perang senjata, itu perang teknologi dan ekonomi. So jadi Tamar gas field membuat banyak orang yang benci Israel sekali lagi, tapi negara-negara besar. Kita sudah tahu masalah Turki sama Israel karena Tamar gas field ini. By the way, Israel ekspor sekitar 97% dari gas ini ke seluruh dunia. So lihat atau bagaimana Israel sekarang sudah kuat, ekonomi Israel sudah bagus, dan Israel negara yang kecil tapi pasti diberkati banyak dari gas field ini. So jadi Israel bukan negara yang biasa, tapi Israel negara yang sangat kuat. Kalau aku hanya berbicara tentang gas, bagaimana kalau saya berbicara tentang teknologi atau tentang berlian atau tentang laut mati atau tentang yang lain. Jadi itu benar. Israel punya banyak musuh besar sekarang karena ekonomi Israel juga bagus sekali. Oh, jadi ini menarik sekali ya. Selama ini Indonesia hanya fokusnya mengerti bahwa itu Palestina dengan Israel. Sementara tadi informasi barusan Palestina dengan orang-orang Israelnya malah duduk ngopi bareng di Starbucks. Dan kemudian ini ada informasi baru lagi. Sebetulnya kemarin kita sudah tahu bahwa ini adalah antara Hamas dengan Israel. Hari ini kita dengar dari Pak Ramzi, sekarang malah Turki dengan Israel sebetulnya yang berperang ya, bukan Palestina. Jadi Hamas ini nampaknya disponsori oleh Turki agar bisa merebut ladang gas ladang gas itu ya yang ada di Tamar itu ya. Ya. Bisa begitu saya katakan. Oke, ini biar lanjut dulu ya Pak Susu Kuda nih. Pak Susu Kuda, silakan Pak Susu Kuda. Ya, Shalom, Rahayu, buka, jus, kubrak, ulala bebe. Ya, Pak Ramzi, Shalom, senang bisa berjumpa lagi nih. Sebelum ke pertanyaan saya, tadi saya mau itu juga tambahin mungkin satu pertanyaan. Tadi kan Pak Ramzi ada bilang bahwa ini perang antara Turki sebenarnya pemainnya ya. Tapi bukan saya lihat Pak, sebelum lanjut, mungkin kurang ngerti. Bukan hanya Turki. Saya sudah katakan perang ini adalah perang ekonomi dan teknologi hari ini. So, jadi ada kompetisi antara beberapa negara tentang gas field ini yang namanya Tamar, termasuk Turki. Saya katakan Turki, kenapa? Karena disebut dalam ISDL pasal 38-39. Kalau saya kasih ingat, Bapak Ibu, Turki adalah teman Israel yang terbesar, sudah lama. Iya, itu saya mau bilang itu tadi sebenarnya. Iya. Tapi cerita ini baru terbit, kenapa sekarang ada masalah antara Turki dan Israel? Karena Tamar gas field, tapi sebelumnya ada banyak agreement. Tahu kalau hanya aku mau ke Turki, saya bayar berapa Pak?
satu hotel 1 minggu full board, makan pagi, siang, sore, malam, menikmati 1 minggu bisa bayar cuma $500. Kenapa? Karena ada tourist agreement antara Israel dan Turki. Mereka sangat dekat. Maksud saya agreement antara Turki dan Israel itu banyak dan besar. Tapi masalah ini terbit karena Tamar Gas Field. Maksud saya sebelum Tamar Gas Field, sebelum 2009, waktu cerita Tamar Gas Field ini, mungkin baca firman Tuhan Israel kaget sekali. Bagaimana Turki akan benci Israel? Turki sama Israel sangat dekat. Tapi kenapa sekarang mereka bukan musuh, tapi ada problem antara dua-duanya? Karena kompetisi di Laut Mediterania itu. Sebentar, ini tambah ramai lagi nih Pak Ramzi. Maksudnya Pak Ramzi, dulu Turki dengan Israel ini teman begitu, bersahabat. Loh, tetapi hari ini Turki ini yang membujuk agar negara-negara Eropa dan semua negara-negara Islam itu untuk perang lawan Israel loh. Ya. Tapi sampai sekarang hubungannya dekat. Ya, di hubungan sama Turki oke. Gak apa-apa, no problem. Jangan lupa di perang Azerbaijan melawan Armenia dan Turki pasti pro Azerbaijan. Israel juga bantu Turki dan Azerbaijan melawan Armenia. Walaupun Armenia negara Kristen, Azerbaijan dan Turki Muslim. Tapi Israel tambah ruwet ini ceritanya nih ya. Ini saya baru tahu nih kalau Israel membantu Turki di Azerbaijan itu. Ya pasti, karena ini politik. Aku tidak berbicara agama sekarang. Aku bicara politik. Politik itu beda yang kita tahu. So, ya benar. Nah, menurut Pak Ramzi, Turki ini hanya pura-pura untuk perang lawan Israel atau benar-benar ini? Karena seruannya Erdogan ini galak sekali. Nampaknya beliau serius sekali mengajak negara-negara OKI, negara-negara Islam ini untuk perang lawan Israel. Pak, ini pertanyaan sangat luas. Aku tidak bisa jawab dalam 1 menit. Kenapa? Karena masalah dunia hari ini itu bukan Islam, bukan Kristen, bukan Yahudi, bukan Hamas, bukan masalah dunia hari ini siapa yang kontrol. Yang kontrol seluruh dunia adalah New World Order. So jadi aku tidak mau menjelaskan lebih, tapi Turki juga termasuk dalam game ini, New World Order. Semua akan melawan agama, termasuk agama Yahudi, walaupun New World Order banyak itu aslinya dari Yahudi, tapi ini masalah kita hari ini. Itu sangat luas Pak, kalau aku perlu 10 jam sampai menjelaskan tentang New World Order dan vaksin dan apa yang terjadi dan apa yang mereka siapkan buat kita semua. So Turki termasuk dalam game ini, bukan firman Tuhan itu yang benar. So jadi waktu firman Tuhan katakan Gog dan Magog itu akan terbit dari Eropa dan termasuk Rusia dan Turki, itu benar karena Togarma itu Turki, Gog dan Magog itu antara Rusia dan Turki juga. Mereka akan melawan Israel. Persia disebut, jelas sekali nama Persia disebut. Hingga Persia dan Israel hari ini hubungan Persia sama Israel bagaimana? Musuh terbesar Israel adalah Persia, juga North Korea. Aku tidak tahu kenapa, tapi Mashiach disebut Mashiach itu yang namanya Asia Timur. Setiap orang yang matanya begini Pak, itu adalah bangsa Mashiach menurut firman Tuhan. So jadi menurut saya maksudnya Mashiach mungkin China atau North Korea. Begini, sampai sekarang hubungan sama Turki oke, tapi tidak oke di bawah meja. Maksud saya masih ada agreement antara mereka, tapi waktu datang ke uang dan ekonomi pasti menjadi musuh besar. Nah, itu dia Pak Ramzi. Ya, Pak Ramzi bilang kan perlu 10 jam ya kalau mau jelasin ini. Wah, mungkin kapan-kapan di channel saya aja tuh mau 10 jam, 12 jam boleh tuh Pak di channel saya, channel Susu Kuda tuh. Like dan subscribe ya teman-teman. Ya, jadi gini Pak Ramzi, sebenarnya ada pertanyaan saya yang lain, tapi ini kayaknya gantian dulu Pak Susu Kuda. Ini Pak Indro Firleso lanjut ya. Oke, Pak Indro Firleso silakan. Mikrofonnya bisa dinyalakan sekarang. Oke. Mikrofonnya Shalom. Ya. Shalom Pak Ramzi. Shalom Pak. Assalamualaikum. Ketemu lagi. Ya. Pak Ramzi, untuk berita bahwa Cina, Rusia dan Turki dia mendukung Hamas, itu berita itu saya sudah dapat. Tapi kalau dia memusuhi Israel, itu saya belum mendengar. Karena dia hanya mendukung Hamas. Jadi semua negara-negara sudah
memberikan stigma bahwa Hamas adalah teroris hanya 3 negara, termasuk Cina, Rusia, Turki, dan ada beberapa yang dia belum mengatakan bahwa Hamas adalah teroris. Tapi pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya begini, pada akhir-akhir ini setelah gencatan senjata, saya mendengar Menlu Perancis menuduh bahwa Israel itu adalah apartheid. Dan apakah kota-kota di Israel terjadi demo-demo? Jadi tuduhan ini sehingga Benyamin Netanyahu itu marah besar dengan Menlu Prancis yang memberikan atau menuduh bahwa Israel adalah apartheid. Tolong penjelasannya, Pak Ramzi. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Soal Hamas itu parti kecil. Kalau benci Israel, kalau bom Israel, tidak mungkin bisa selesai dengan Hamas. Masalah Israel lebih besar pada Hamas. Ini yang saya mau katakan. Ini yang pertama. Yang kedua, tentang Israel, tahu Pak, di sini di Tanah Suci ada yang namanya occupation. So jadi masih Israel masih belum mundur, masih yang namanya occupied territories itu di jalur barat, itu di Gaza tidak ada karena Gaza mereka sudah mundur. Di jalur barat, seperti kalau Pak mau jalan ke Jericho, Jericho itu kota Palestina dari Bethlehem, jalan antara Bethlehem ke Jericho adalah jalan Israel dan jalan tentara-tentara security Israel. Ini yang negara Prancis, negara yang lain berbicara. So jadi itu yang namanya occupation, masih ada occupied territories dari tahun 67. Aku berharap satu hari Oslo Agreement ini akan menjadi on the floor, benar, dan dua-duanya bisa mendirikan 2 negara di sini, mereka tinggal bersama-sama. Palestina juga perlu tinggal di negara sendiri. So, jadi kenapa waktu kamu jalan antara Bethlehem ke Yerusalem harus dicek sama tentara-tentara Israel? Itu yang namanya occupation. Israel katakan kami tidak bisa sekarang karena ada security, walaupun dalam Islam mereka katakan satu hari kami setuju untuk mendirikan negara Palestina. Ibu kota Palestina di mana? Ini ceritanya lain, refugees bagaimana, cerita lain, tapi mereka sudah setuju untuk mendirikan negara Palestina sendiri, tinggal bersama-sama dengan Israel. Yang namanya Samaria, jalur barat, itu semua masih sampai sekarang dikuasai oleh Israel, walaupun yang tinggal di sana adalah orang-orang Palestina. Ini masalah politik Tanah Suci, karena sampai sekarang ini belum selesai. Mulai di Oslo Agreement tahun 95, Yasser Arafat meninggal, Mahmoud Abbas datang, sampai sekarang masih kami orang Tanah Suci, saya tidak mau katakan Israel atau Palestina, karena Tanah Suci adalah Israel dan Palestina. Jadi kami tunggu untuk solusi buat dua-duanya, dan aku yakin kalau ini bisa terjadi, Gaza dikasih airport atau pelabuhan, atau mereka bisa hidup freely, bisa keluar negeri. Jadi bisa ada agreement juga sama Hamas, percaya saya. Hamas bukan problem. Luar biasa. Ini informasinya. Hari ini masih ada demo-demo soal apartheid tujuan dari Menlu itu. Saya tidak bisa katakan 100%. Kemarin ada sesuatu di Yerusalem waktu aku syuting. Yang panggil saya, yang bilang, ya ada orang Palestina bilang, oh ada sesuatu di daerah Sheikh Jarrah. Tapi biasa mungkin macet 10 menit udah selesai semua. Polisi Israel pintar, orang-orang ngerti sekarang. Kalau saya sudah katakan Pak, demo-demo atau panas Yerusalem, kalau masuk Masjid Al-Aqsa. So kalau Masjid Al-Aqsa not touch, tidak ada apa-apa. So puji Tuhan, sekarang Masjid Al-Aqsa damai, tetap dalam, orang Muslim bisa berdoa dalam, bisa masuk seperti biasa. Kalau soal yang syuting depan Masjid Al-Aqsa karena selalu ada tentara-tentara depan Masjid Al-Aqsa, itu biasa. Kamu masuk mall ada tentara, bagaimana masuk tempat panas seperti Masjid Al-Aqsa? So jadi kalau lihat tentara depan, maksud saya depan pintu Masjid Al-Aqsa itu bukan baru, itu sudah dari zaman Romawi. Ada tentara masuk ke tempat itu, bukan sekarang. So jadi itu biasa. Tapi yang penting, aku berharap tentara-tentara tidak masuk dalam, karena kalau masuk dalam itu yang mulai rebutan. Kalau di luar, nggak apa-apa. Ya.
Terima kasih Pak Ramzi. Sama-sama. Oke, luar biasa. Informasi Pak Ramzi ini hampir sama dengan ini ya. Ada yang seminggu sekali kita ini ada kuliah, ada kelas dengan dengan seorang veteran jenderal TNI dan jenderal tentara, Pak Ramzi, tentang perangnya itu bukan perang fisik lagi, perang ekonomi, perang macam-macam itu tadi ya, yang Pak Ramzi sebutkan. Jadi informasinya itu hampir sama semua. Menarik sekali ini Pak. Tadi Pak Jenderal barusan telepon saya ingin masuk karena ingin bertanya sesuatu kepada Pak Ramzi. Tapi kita skip dulu karena Pak Jenderal belum bisa masuk. Kita skip dulu ini ya, apa namanya? Tadi ada Kali Soy Lisoy ya. Silakan Kali Soy Lisoy. Kok hilang? Kali Soy ya, dinyalakan mikrofonnya. Mikrofonnya dinyalakan Kali Soy Lisoy. Pak Paul, di tempat saya hujan deras, yang lain dulu Pak. Oke. Ya, ini ada Beta Maluku, silakan Beta Maluku. Mana tadi Beta Maluku? Oh, kok hilang Beta Maluku resennya? Oh, ya ada Pak Gajah Mada dulu, silakan Pak Gajah Mada. Selamat salam. Pak Ramzi. Mohon maaf, Pak Ramzi sebenarnya orang Israel apa orang Arab? Mohon maaf. Saya Arab Kristen Israel. Pak Paul, boleh saya menampilkan sharing, Pak? Ada yang saya mau konfirmasi ke Pak Ramzi. Mana tadi? Saya harus setting dulu. Mana tadi? Jadi saya mau bicara sejarah rasanya dicopot ya. Saya bingung jadinya nih mana tadi. Oh, udah ketemu. Oh iya. Jadi oke, saya masih belum bisa. Bentar. Ya, langsung. Jadi Pak Ramzi ini bicara soal karakter orang Arab yang asli menurut ahlinya bangsa Arab. Bukan. Nanti nih saya buka, nanti ya saya bacakan ya. Nah ini. Ini ada di History of the Arab. Ini seorang profesor Philip Hitti ya. Saya bacakan ya. Jadi bangsa Arab itu senang berkelahi dengan sesamanya, Pak Ramzi. Ini saya mau katakan bener nggak Pak Ramzi? Ya. Ini ada di bab 1 ya. Bangsa Arab sebagai ras Semit dan semenanjung Arab sebagai tempat kelahirannya. Ya. Ini fenomena dunia Arab. Jadi bangsa Arab ini senang berkelahi dengan sesamanya. Nah, makanya ini tertulis ya, ada syair dalam bahasa Arab yang sudah lama. Ini saya kutip ya dari karangan ini ada di bawah Abu Tamam Asar al-Hamzah, tapi ada di History of the Arab ya. Jadi puisinya begini. Pekerjaan kita adalah menyerang musuh, tetangga, dan saudara kita sendiri. Saya ulang ya, saudara kita sendiri, sesama orang Arab. Jadi makanya nggak heran buat saya, PLO mengkudeta kerajaan Yordania. Jika kita tidak menemukan orang lain untuk kita serang, kecuali saudara kita sendiri. Benar nggak Pak Ramzi, karakter orang Arab itu kayak gini, menurut sesuai dengan Philip Hitti katakan dalam History of the Arab. Sekian Pak Ramzi. Oke. Tidak bisa ngerti semua ini yang katakan tentang bangsa Arab, tapi kita bingung ini antara bangsa Arab dan bangsa Islam mungkin. Saya mau katakan sesuatu tentang bangsa Arab. Ada juga Yahudi termasuk Arab, ada Kristen termasuk Arab, ada juga Muslim, Druz yang mohon maaf Pak Ramzi, ini kalau konteksnya memang sedang menceritakan bangsa Arabnya, jadi bangsa suku Arab, suku Badui ya. Mungkin kita masuknya jangan ke sana kali ya, kita balik ke tentang. Aku hanya komen tentang bangsa Arab. Aku belum ngerti maksudnya apa. Karena kan di sana kan konflik terus sebenarnya dari zaman dulu, Pak. Jadi kan sebenarnya begini konflik yang terjadi itu. Jadi kan dulu sebenarnya ya kan disuruh, ayo ini tanah wilayah ini. Ya, tapi maksudnya ini Arab apa? Arabia dari daerah Yaman, suku Bedouin, Pak. Jadi kan dalam Philip, jadi pengarang ini seorang profesor ya, Dia dari mana? Dari Arab, orangnya orang Arab. Dia orang Arab juga. Dari mana? Dari mana? Dari kalau nggak salah dari Libanon, kalau nggak salah. Lebanon. Iya, boleh dicek teman-teman di History of the Arab di Google ya. Tapi intinya begini, jadi ada sesuatu cacat bawaan. Mohon maaf Pak Arif. Jadi orang tuh melihat bahwa ini sudah ribuan tahun yang lalu ya, tahun yang lalu bangsa Arab itu suka berkelahi. Nah, kalau di dalam Alkitab kan seperti keledai liar saling menanduk sini menanduk sana. Tapi ini tulisan dari penyair klasik orang Arab.
Sampai ada tulisan kayak begitu. Ada syair klasik orang Arab ya di dalam buku tersebut yang menyatakan benar orang Arab itu suka berkelahi dengan sesamanya. Makanya nggak heran Hamas berkelahi dengan Fatah, ya kan? Itu sama orang Arab. Ya. Bahkan orang PLO itu dilempar dari gedung bertingkat itu sama Hamas itu. Nah, saya ingin mengkonfirmasi, tapi mohon maaf juga bahwa apakah orang Arab ini karakternya memang begitu? Jadi suka memang bawaannya itu sering berantem. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami, dan semoga komentar Anda bisa bermanfaat untuk edukasi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk orang lain, saudara, keluarga dan terutama untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Reaksi Nusantara channel berikutnya. Salam sejahtera bersama keluarga.